Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang perlu kita fahami dulu gini. Ini kan masalah cadar ya, masalah hukum cadar. Masalah hukum cadar ini kita sudah tahu ya sejak awal ya. Artinya kita sudah tak asing lagi gitu kan, hukum cadar ini masih ada khilaf kan. Artinya sebagian ulama yang mensunahkan, sebagian ulama yang mewajibkan gitu. Tapi ada hal yang perlu kita fahami secara baik gitu ya. 4 mazhab ini yang kita yakini dulu, karena biar tidak keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. 4 mazhab ini dari Hanafi, Maliki, Syafi'iyah, Hambali. Nah, keempat imam kita ini dalam arti ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Ini kan banyak ulama di dalam mazhab-mazhab ini. Bukan cuma satu ulama, contoh dalam mazhab Hanafi enggak cuma satu ulama gitu. Dalam mazhab Maliki begitu juga, bukan cuma satu ulama gitu. Nah, sekarang kita fokus ke mazhab Syafi'i karena ini yang kita pakai. Dalam mazhab Syafi'i pun enggak satu ulamanya. Banyak ulama. Nah, maka di dalam ibarat kata di dalam tubuh mazhab Syafi'i ini ulamanya pun berbeda-beda. Nah, ini hasanah ilmu ini. Artinya walaupun para ulama kita berbeda gitu ya, tetap menjadi satu hal anugerah gitu buat kita semua ya, karena ilmu kan. Jadi dalam mazhab Syafi'i saja itu ada perbedaan ulama-ulamanya gitu. Sebagian ulama mazhab Syafi'i ada yang mewajibkan, sebagian ulama yang dalam mazhab Syafi'i masih dalam mazhab Syafi'i, sebagian mensunahkan. Tapi yang menjadi kesepakatan dari 4 ulama ini tidak bisa dipungkiri, buka semua kitab itu. Tetap ulama ini dari 4 mazhab ini mengatakan wajib dia tutup wajahnya perempuan itu ketika berhadapan dengan laki-laki ajnabi. Apalagi kalau sampai menimbulkan fitnah baik dari wajahnya dan suaranya yang mendayu-dayu itu. Itu sepakat ulama itu. Nggak ada perbedaan itu kalau masalah aurat di depan laki-laki ajnabi itu. Wajib dia tutup ini wajahnya itu. Apalagi kalau sampai menimbulkan fitnah kan. Maksudnya fitnah di sini tuh bisa membuat laki-laki itu birahi, bersyahwat ketika melihat wajahnya yang cantik. Terus nanti sampai rumah dia terfikir-fikir gitu ya, otaknya kemana-mana, traveling. Ini sudah wajib ini. Begitu kata ulama kita, wajib dia tutup itu. Biar laki-laki ini tidak sampai berpikir yang enggak gitu. Itu maksudnya jaga fitnah di sini itu, baik yang datang dari diri kita maupun dari dia gitu kan, seperti itu. Itu yang enggak ada khilaf itu sebenarnya. Ketika berhadapan dengan laki-laki ajnabi, artinya itu batasan aurat kita depan laki-laki ajnabi. Nanti beda kalau di dalam sholat, harus muka dibuka, batasnya telapak tangan dan punggung tangan ini. Jadi itu batasan aurat dalam sholat, batasan aurat depan mahram, batasan aurat depan sesama muslimah, batasan aurat di depan non muslimah. Nah, gitu kan. Jadi ulama itu sudah memberikan batasan-batasan aurat itu. Yang enggak ada khilaf itu ya memang wajib dari empat mazhab ini. Yang walaupun di dalam mazhab ini ya beda ulama, beda pendapat gitu ya, tetapi dalam mazhab Hanafi ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Dalam mazhab Maliki sebagian ulama mengatakan wajib. Dalam mazhab Syafi'i lebih-lebih lagi. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, bahkan dalam mazhab Syafi'i ini Asy-Syarwani misalnya tuh di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, terus Imam An-Nawawi, siapa yang enggak kenal Imam An-Nawawi kan, di dalam Syarah Al-Minhaj, terus Syekh Taqiyuddin dalam Kifatul Akhyar misalnya, atau Syekh Muhammad Al-Qasim dalam Fathul Qarib. Itu kan ulama-ulama Syafi'i semua itu. Beliau itu mengatakan wajib gitu. Adapun ulama-ulama yang lain-lainnya tuh ada yang mengatakan sunnah gitu. Tetapi kesepakatannya itu tetap wajib kalau dia berhadapan dengan laki-laki ajnabi, karena dia menimbulkan fitnah nanti. Kalau tidak menimbulkan fitnah, maka itulah ulama kita yang mengatakan ya sunnah pakai itu, bisa pakai bisa enggak gitu. Seperti itu ya, insya Allah mudah-mudahan difahami ya.